Halo, selamat pagi. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah Analisis Desain Sistem Informasi yaitu Bapak Everoni Unduru Eskom Mkom yang sudah memberikan kepada kelompok kami yaitu kelompok 3 untuk presentasi melalui video ini. Sebelum itu saya juga mengucapkan terima kasih kepada teman-teman sekalian yang sudah menonton video ini di mana dengan saya sendiri yaitu Mirta Kaisi Barani yang akan menjadi moderator dalam kelompok 3 kali ini. Dan tentunya judul yang akan kami angkat dalam presentasi kali ini yaitu kelas diagram. Tentunya saya tidak sendiri karena saya ditemani oleh rekan-rekan saya yaitu Fadila Wirawan, Jeskiel Manulang, dan Silsilah Tuljahro. Oke, baik, materi yang pertama akan disampaikan oleh saya sendiri. Bisa kita lihat pada slide yang pertama, pengertian kelas diagram. Diagram kelas adalah diagram statis dalam UML atau Unified Modeling Language yang secara grafis menunjukkan berbagai komponen sistem. Sebagian besar digunakan oleh pengembang untuk secara jelas menguraikan bagaimana suatu sistem akan terlihat dalam bentuk statis saat membangun sistem pengembangan. Pengembangan sering menggunakan diagram kelas untuk menggambarkan bentuk statis sistem saat membuat sistem atau perangkat lunak. Mereka dapat menentukan kelas yang mereka butuhkan, fungsionalitasnya, dan koneksinya ke komponen sistem lainnya, seperti kelas, prosedur, atribut, dan objek lain, dengan menggunakan diagram ini. Diagram kelas adalah cetak biru sistem atau subsistem. Kelas diagram berguna untuk memodelkan bagian konstituen sistem, menunjukkan hubungan di antara mereka dan menjelaskan fungsi dan layanan yang dilakukan masing-masing. Selanjutnya yaitu simbol kelas diagram. Yang pertama ada Neri Association, yaitu pada simbol Neri Association memiliki bentuk seperti ketupat. Fungsi pada Neri Association yaitu sebagai bentuk upaya untuk menghindari terjadinya asosiasi pada objek yang lebih dari dua. Kemudian yang kedua ada collaboration. Simbol collaboration memiliki bentuk oval di mana garis yang terputus-putus. Makna dari simbol ini adalah untuk mengatur ukuran aksi-aksi yang ada pada tampilan sistem. Tampilan sistem ini merujuk pada suatu hasil yang sudah diukur bagi user atau aktor tertentu. Oke, baik, selanjutnya ada kelas. Pada simbol kelas, di mana memiliki fungsi sebagai pemetaan. Pemetaan dilakukan pada himpunan berasal dari objek di mana terdapat atribut dan operasi yang tidak jauh beda. Yang keempat ada dependensi. Simbol dependensi memiliki bentuk garis horizontal dengan anak panah pada ujungnya. Simbol dependensi mempunyai makna sebagai hubungan dengan elemen. Ketika satu elemen mandiri terjadi perubahan, ini akan mempengaruhi kepada elemen yang bergantung pada elemen dependen. Baiklah, di sini saya ingin menjelaskan tentang realization. Realization hampir sama dengan simbol dependensi. Simbol realization memiliki bentuk garis horizontal dengan anak panah ke arah kiri. Simbol realization mempunyai makna sebagai suatu operasi di mana dijalankan oleh suatu objek. Selanjutnya, association. Simbol association memiliki makna sebagai suatu hubungan antara suatu objek dengan objek lainnya sebagai suatu pemetaan. Selanjutnya, generalization. Pada simbol generalization menunjukkan simbol dengan bentuk garis lurus sebagai perilaku serta struktur data yang berasal dari objek yang berada pada gestor atau objek induk. Selanjutnya, komponen kelas diagram yang dimana terdapat menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama upper. Pada bagian upper merupakan bagian di mana Anda perlu melakukan diskusi mengenai apakah Anda sedang melakukan diskusi mengenai
klasifier atau objek. Bagian upper termasuk pada bagian penting dalam kelas diagram. Yang kedua, middle. Pada bagian middle memerlukan kejelasan pada karakteristik kelas. Karakteristik kelas seperti apa dan dengan fungsi apa demi kejelasan pada sistem suatu kelas tertentu. Pada bagian ini biasanya dilakukan secara instance. Oke, selanjutnya ada fungsi kelas diagram. Fungsi kelas diagram. Keuntungan diagram kelas sangat banyak untuk perusahaan manapun. Tujuan utama penggunaan kelas diagram adalah memberikan kemudahan tim perusahaan dalam memahami informasi. Tujuan tersebut didukung oleh fungsi-fungsi sebagai berikut. Yang pertama, ada menunjukkan ilustrasi model data dalam perancangan sistem informasi. Yang kedua, ada memudahkan analisis bisnis dalam pembuatan dan perancangan model sistem. Yang ketiga, ada untuk memberikan deskripsi implementasi sampai independen dari jenis yang digunakan dalam sistem yang dimulai kemudian diteruskan di antara komponen-komponennya. Yang terakhir ada membuat bagan menyeluruh yang menyoroti kode tertentu dan diintegrasikan ke dalam struktur yang digariskan. Ada kelebihan kelas diagram. Anda mungkin mendapat orientasi dari diagram kelas. Mereka memberikan Anda pemahaman menyeluruh tentang bagaimana sistem Anda disiapkan. Pada saat yang sama, mereka memberikan deskripsi singkat tentang interaksi elemen sistem serta karakteristik dan hubungannya. Diagram kelas mudah dibaca dan cepat. Mereka sangat mudah dibuat dengan perangkat lunak yang benar. Mereka berfungsi sebagai dasar untuk membangun sistem. Nah, di sini ada contoh kelas diagram. Contoh kelas diagram sistem operasional hotel. Pada sistem kelas diagram ini dapat menunjukkan sistem bagaimana suatu hubungan antara suatu objek dalam sistem operasional hotel. Ini juga termasuk pada sistem informasi tamu, ruangan yang sudah dipesan, dan tugas serta tanggung jawab pegawai hotel. Di bawah adalah salah satu gambaran umum mengenai contoh kelas diagram dalam operasional hotel. Nah, itu saja presentasi dari kami. Sebagai penutupan, izinkan saya untuk menyampaikan satu pantun sebelum mengakhiri presentasi ini. Nasi goreng rasanya gurih, dimakan di Kota Batu. Ku ucapkan terima kasih atas semua kasih dan perhatian.